Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, menemani aktivitas Anda kami laporkan kondisi lalu lintas terkini dari beberapa titik melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Dan untuk lokasi yang pertama saya ajak kita untuk pantau di JPO Telkom Jakarta Selatan. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau cukup ramai dan lancar, dan memang kondisi lalu lintas atau kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi. Dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi ini terpantau cukup ramai dan memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini, mengingat kawasan ini cukup ramai dengan perkantoran dan juga aktivitas dari masyarakat serta banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan kami himbau juga untuk tidak berhenti di bahu jalan karena akan menghambat lalu lintas di kawasan ini. Dan berikutnya saya ajak kita untuk ke lokasi yang kedua, tepatnya di Pospol Taman Safari, Jawa Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terpantau cukup ramai dan lancar dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak maupun dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Gadok. Pada siang hari ini masih terpantau cukup lancar, meskipun lancar kami himbau untuk berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat kawasan ini adalah kawasan turunan dan juga kurangi laju kecepatan kendaraan Anda karena banyaknya aktivitas dari masyarakat di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi. Dan berikutnya saya ajak untuk ke lokasi yang ketiga, tepatnya di Pospol Kendal, Jawa Tengah. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terpantau relatif lancar dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang, terpantau juga masih kondusif lancar. Tidak ada peningkatan volume kendaraan di kawasan ini yang terlalu signifikan, namun kami himbau untuk selalu waspada dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lainnya. Dari lokasi yang terakhir, saya ajak kita untuk memantau di Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini juga masih terpantau cukup ramai dan lancar. Tidak ada peningkatan yang begitu signifikan di kawasan ini, namun kami menghimbau bagi Anda yang dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui jalur Jalan Ahmad Yani untuk berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat di kawasan ini ada pusat perbelanjaan yang mengakibatkan banyaknya kendaraan yang keluar masuk di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi. Dan pemirsa, patuhi marka jalan dan rambu lalu lintas, selalu berhati-hati dalam berkendara serta waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat siang dan salam presisi. Dalam rangka mendukung kegiatan unggulan yang bertajuk Jaga Sula, Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodratmu Hartanto meresmikan 2 pos Siskampling di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di Desa Waibau, Kecamatan Sanana, dan Desa Fukuwe, Fukuweu, Kecamatan Sanana Utara pada Jumat pagi. Menindaklanjuti rapat koordinasi pengaktifan sistem keamanan lingkungan, Kapolres Sula AKBP Kodratmu Hartanto SIK meresmikan 2 pos Siskamling baru. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan peresmian ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari jajaran Polres Kepulauan Sula, perwakilan pemerintah desa, Babinsa, hingga tokoh-tokoh masyarakat setempat. Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodratmu Hartanto menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh lapisan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Ia menyebut pos Siskampling ini adalah wujud nyata kerjasama antara masyarakat, Babin Kamtibmas, dan Babinsa untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat setempat. Pos ini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan menjadi pusat gerakan bersama untuk mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas. Acara peresmian di Desa Waibau ditutup dengan penyerahan bingkisan berupa kaos Siskampling kepada anggota Linmas dan seremoni pengguntingan pita oleh Kapolres Kepulauan Sula menandai diresmikannya pos tersebut. Sementara itu, antusiasme serupa berlanjut di Desa Fukuweu, Kecamatan Sanana Utara. Di lokasi kedua ini, Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodratmu Hartanto kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya peran aktif mereka dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing.
Ia berharap kedua posisi kamling ini dapat semakin memperkokoh sinergi antara Polri dan masyarakat demi terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sula. Sobat Polri, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribdainul pamit undur diri. Salam presisi. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho secara resmi membuka turnamen futsal Kapolres Cup 2025 di Gor Nambo Jaya Sports Center, Kota Tangerang pada Senin pagi. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho secara resmi membuka turnamen futsal Kapolres Cup 2025 di Gor Nambo Jaya Sports Center, Karawaci, Kota Tangerang. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, kegiatan turnamen futsal Kapolres Cup 2025 ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-79 dan menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antar lembaga melalui semangat sportivitas. Selain itu, ia turut mengapresiasi Forum Wartawan Jakarta Indonesia selaku penyelenggara kegiatan. Kami selaku Kapolres Metro Tangerang yang didukung oleh Pak Wali Kota, dalam hal ini Kadespora, termasuk teman-teman dari media ya, mengadakan kegiatan turnamen futsal Piala Kapolres Cup 2025 ini. Satu, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, yang kedua adalah bagaimana mengelola situasi Kamtibmas dengan mengadakan kegiatan turnamen ini untuk bisa mengumpulkan semua teman-teman dari Ormas, dari OKP, kemudian dari media massa maupun komponen masyarakat yang lain, supaya mereka itu ada suatu wadah untuk menjalin silaturahmi, ya, mengakrabkan satu dengan yang lain, sehingga ini akan mendorong bagaimana membantu kepolisian dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kota Tangerang yang selama ini sudah bagus. Diharapkan dengan turnamen ini akan semakin lebih bagus lagi. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menyampaikan bahwa turnamen ini menggunakan sistem gugur dengan pembagian 32 tim ke dalam 4 grup. Turnamen futsal Kapolres Cup 2025 digelar hingga 3 Juni 2025 mendatang, mendapat dukungan dari pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, Diaspora, hingga Asosiasi Futsal Kota Tangerang. Dari Humas Polres Metro Tangerang Kota, melaporkan untuk Polri TV. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung kondisi Pelabuhan Pulau Bai, Bengkulu pada Selasa pagi. Dan berikut laporan personel Humas Polda Bengkulu Bribtu Harneno Kasturi. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan pengecekan dan peninjauan langsung terhadap alur Pelabuhan Pulau Bai Provinsi Bengkulu yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Gibran meminta Pelindo agar cepat menindaklanjuti permasalahan ini agar perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu dapat berjalan dengan lancar. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung kondisi Pelabuhan Bai Bengkulu dalam kunjungan kerjanya pada Selasa pagi. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat perkembangan pengerukan alur pelayaran yang mengalami pendangkalan dan menjadi hambatan utama distribusi logistik di wilayah tersebut. Dampak dari pendangkalan tersebut, penyeberangan kapal ke pulau terluar Enggano menjadi terhambat. Selain itu, kapal Pertamina tidak bisa bersandar sehingga menyebabkan kelangkaan BBM di Bengkulu. Usai meninjau lokasi pintu pelabuhan yang tertutup pasir, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka berkoordinasi dengan Pelindo untuk segera mengatasi persoalan tersebut secepat mungkin. Pemerintah pusat menunjukkan keseriusannya dalam menangani masalah ini. Pengerukan alur pelayaran sudah memasuki tahap pemasangan kipas pengeruk sepanjang 1 km dan ditargetkan mulai dilakukan pada 29 Mei 2025 mendatang. Terkait kelangkaan bahan bakar minyak yang terjadi beberapa waktu lalu dipicu oleh terganggunya alur pelabuhan serta keterbatasan armada distribusi. Direktur Utama Pelindo Arief Suhartono memastikan pengerukan akan mulai dilakukan dalam beberapa hari ke depan dan dapat dilalui oleh kapal 2 minggu ke depan.
Sementara untuk jangka panjang, pengerukan akan dilakukan hingga 4 bulan ke depan menggunakan kapal keruk besar, sehingga pelabuhan Pulau Baai bisa dilalui kapal besar. Mengambil keputusan akan menjadikan pelabuhan Bengkulu mempunyai kedalaman sekitar 12 meter dan sekalian kita jadikan pelabuhan yang cukup besar sehingga kapal-kapal batubara, kapal-kapal sekitar 50.000, 60.000 mungkin bisa masuk tanpa adanya transhipment. Ini adalah salah satu solusi yang Pelindo rencanakan dan saat ini pengerukan sedang dilakukan persiapan, kapal sudah ada, pemasangan pipa sedang dilaksanakan dan diharapkan dalam waktu paling lambat 2 minggu alur sudah bisa dilewati meskipun masih belum lebar sesuai dengan rencana dan total pengerukan akan kita selesaikan mungkin sekitar 3-4 bulan. Selanjutnya di awal tahun depan kita akan mulai bergerak melakukan persiapan untuk melakukan pengerukan sampai -12. Ia berharap kehadiran Wapres menjadi langkah awal percepatan penanganan konkret atas persoalan pelabuhan yang telah lama dikeluhkan. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Provinsi Bengkulu. Saya Bribtu Harmeno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Belitung Timur Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Indra Ferry Dalimunte memimpin langsung upacara serah terima jabatan pejabat yang mutasi ke jabatan barunya, yaitu Kompol Dedi Nuari dilantik menjadi Wakapolres Belitung Timur yang sebelumnya menjabat sebagai Kabak Ops Polres Belitung dan beberapa pejabat Polres Belitung Timur lainnya. Dalam amanatnya, Kapolres Belitung Timur mengatakan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang biasa di organisasi Polri, dan itu semua bertujuan untuk penyegaran serta untuk memenuhi tuntutan dinamika operasional dan pembinaan karir anggota yang dapat berjalan dengan lancar. AKBP Indra Ferry Dalimunte berharap semoga dengan adanya pengisian jabatan baru dapat meningkatkan kinerja Polres Belitung Timur, utamanya dalam melayani masyarakat serta menjaga situasi keamanan yang aman, damai, dan kondusif. Kapolres Belitung Timur mengajak kepada seluruh anggota untuk selalu bersyukur, menjaga kesehatan, dan tidak melakukan pelanggaran dikarenakan tantangan tugas Polri ke depan semakin kompleks. Maka dari itu dibutuhkan soliditas baik itu internal Polri maupun eksternal Polri, sehingga tugas-tugas Polri ke depannya dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya rotasi ini, Kapolres Belitung Timur juga berharap semangat baru akan ditumbuh di jajaran Polres Belitung Timur, mendorong peningkatan kinerja dan kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas ke depan, terutama dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum yang berkeadilan di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Dari Tim Humas Polres Belitung Timur Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Satu lagi prestasi membanggakan ditorehkan oleh anggota Polri di kancah internasional. Personel bidang Humas Polda Jawa Barat, Bribda Syahrul Fauzi Darmawan berhasil meraih juara 3 pada kejuaraan gulat internasional atau Combat Camps Internasional di Malaysia. Bribda Syahrul Fauzi Darmawan, anggota bidang Humas Polda Jawa Barat mengukir prestasi gemilang dengan meraih juara 3 pada ajang Combat Camp International 2025 yang digelar di Cyberjaya, Malaysia 17-18 Mei 2025. Dalam pertandingan yang diselenggarakan selama 2 hari itu, Bribda Syahrul bertanding pada kategori Senior Man Freestyle Wrestling kelas 61 kg dan ia berhasil mengamankan posisi ketiga. Prestasi ini tak lepas dari dedikasi dan konsistensi Bribda Syahrul yang telah menekuni cabang olahraga gulat sejak masih duduk di bangku SMK. Ini adalah bukti bahwa di balik tugas kepolisian, personel Polri juga mampu menunjukkan prestasi membanggakan di bidang lain. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan mengungkapkan apresiasinya atas keberhasilan yang diraih Bribda Syahrul dan menyebutnya sebagai contoh nyata dari pentingnya semangat, disiplin, serta dukungan institusi dalam mengembangkan potensi diri. Pencapaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Polda Jawa Barat dan menegaskan bahwa Polri terus mendukung potensi dan kreativitas anggotanya termasuk dalam bidang olahraga internasional. Prestasi Bribda Syahrul diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi personel Polri lainnya untuk terus berkarya dan berprestasi demi membawa harum nama institusi dan bangsa. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.